Shalom, jemaat GKM Anugerah yang dikasihi Tuhan. Bersyukur Tuhan terus menolong kita untuk bertumbuh di dalam anugerah Tuhan melalui perenungan firman Tuhan. Renungan hari ini Rabu 13 Januari 2021 dengan tema kesempatan kedua. Nas firman Tuhan terambil dari 2 Samuel pasal 12 ayat 13 yang berbunyi demikian. Lalu berkatalah Daud kepada Natan, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Dan Natan berkata kepada Daud, "Tuhan telah menjauhkan dosamu itu. Engkau tidak akan mati." Di tengah berbagai keberhasilan yang dicapai, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, sehingga harus menanggung akibat dari perbuatannya. Tidak terkecuali dengan Daud, Raja Israel yang dikenal sebagai seorang yang berkenan di hati Tuhan dan melakukan segala kehendak Tuhan. 1 Samuel 13 ayat 14, Kisah Para Rasul 13 ayat 22. Kisah heroiknya membunuh raksasa Goliat dengan bersenjatakan pengumban membuktikan kepercayaan yang teguh kepada Allah. Ketika menjadi panglima, ia senantiasa bertanya kepada Tuhan dalam setiap pertempuran, sehingga berhasil meraih kemenangan. Demikian pula Tuhan meluputkan Daud dari kejaran Saul oleh karena Tuhan menyertai dia. Namun justru ia mengalami kekalahan di dalam hal perselingkuhannya dengan Batsheba. Bahkan ketika mendengar bahwa Batsheba hamil, Daud dengan licik membunuh Uria, suami Batsheba, demi menutupi jejak kejahatannya. Anda bisa baca kisah selengkapnya di 2 Samuel pasal 11. Bagaimana mungkin seorang yang memiliki relasi begitu dekat dengan Tuhan seperti Daud tega melakukan perbuatan sekeji itu? Apakah kecantikan Batsheba yang diberi predikat wanita yang sangat elok itu telah membutakan mata dan hati Daud? Alkitab memberi petunjuk lainnya. Di dalam 2 Samuel pasal 5 ayat 12-13. Setelah Saul mati dan Tuhan mengangkat Daud sebagai raja atas seluruh Israel, Daud justru mengambil lagi beberapa gundik dan istri dari Yerusalem. Padahal jauh sebelumnya, Tuhan melalui Nabi Musa sudah memperingatkan bangsa Israel, apabila kelak memiliki raja, janganlah ia mempunyai banyak istri, supaya hatinya jangan menyimpang. Ulangan 17 ayat 17. Daud mengerti hukum Musa, namun ia lebih memilih menggunakan kekuasaannya sebagai raja untuk tidak mentaati Tuhan. Ia membuka pintu istananya bagi para gundik, sekaligus mengizinkan dosa ketidaktaatan itu masuk ke dalam kehidupannya, semakin dalam sehingga perlahan namun pasti hatinya menyimpang daripada Tuhan. Bersyukur ketika Tuhan mengutus Nabi Natan untuk menyampaikan teguran dan penghukumannya, Daud sadar akan dosanya, meminta ampun kepada Tuhan, serta meluputkannya dari kematian. Tuhan memberikan kesempatan kedua kepada Daud untuk memperbaiki kehidupannya, membawa kembali hatinya yang telah menyimpang daripada Tuhan. Ketika Tuhan membawa kita memasuki tahun 2021, Tuhan ingin memberikan kesempatan kedua untuk kita menata kembali hidup kita. Sadari jenis kelemahan yang dapat membawa dosa masuk ke dalam hidup kita. Bisa kesombongan, iri hati, mungkin dalam bidang keuangan, pornografi, judi, dan masih banyak yang lain. Mari kita bertobat dan sambut anugerahnya yang baru. Saya teringat ungkapan, kita tidak bisa menghalangi burung terbang di atas kepala kita. Namun kita bisa mencegahnya untuk membuat sarang di rambut kita. Godaan dari Batsheba dalam berbagai bentuk bisa saja datang. Namun jangan membuka pintu baginya. Mari sadari kelemahan kita dan minta kekuatan Tuhan dan firman-Nya untuk menuntun langkah kita menjalani tahun 2021. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau memberikan kepada kami kesempatan kedua. Engkau memberikan kepada kami anugerah
tahun-Mu yang baru, untuk kami boleh menata kembali hidup kami. Memasuki tahun 2021 ini Tuhan, kami boleh hidup dalam hidup yang baru. Kami boleh hidup di dalam pertobatan. Terima kasih Tuhan Yesus, firman-Mu melalui kehidupan Raja Daud mengajar kami, supaya kami tidak kompromi dengan dosa. Kami menyadari kelemahan kami, dan kami terus minta kekuatan daripada Tuhan untuk menuntun langkah hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.